Kali ini kita masih bicara mengenai seputar arti kemerdekaan untuk anak-anak. Nah ya, kalau kita bicara mengenai kemerdekaan nih, kita yang dewasa udah melihat kejadiannya, berita apalagi ya, kalau kita nonton tuh kayaknya bad news, terus mengenai politik lah, mengenai ekonomi lah gitu, yang kita lihat pengangguran semakin banyak gitu. Kita lihat di jalanan juga, anak-anak jalanan masih banyak gitu. Artinya kan kita dalam kondisi seperti ini sulit bagi kita untuk optimis dengan melihat kenyataan gitu. Tapi bagaimana supaya kita ketika mengajarkan kepada anak mengenai negara kita ini, mengenai bangsa kita ini, sikap pesimisnya tuh bukan yang itu yang dilihat anak gitu. Oh, ya. Itu pertanyaan yang mudah diucapkan, sulit dijawab. Jadi saya lama sekali mencari jawaban dari pertanyaan Chantal ini. Sampai akhirnya Tuhan memberikan jawabannya melalui Australia. Saya ketemu dengan teacher-teacher dari Australia. Kemudian akhirnya saya belajar tentang sejarah Australia. Dan akhirnya itulah yang bisa kita ceritakan kepada generasi sekarang dan anak kita. Apa sih inti ceritanya? Australia adalah sebuah negara yang dibentuk oleh orang-orang mantan narapidana kriminal dari Inggris. Betul. Jadi dulu ceritanya Australia itu adalah benua yang ditemukan, dijajah oleh salah seorang Inggris, kemudian dilihat kosong. Nah, dipindahkanlah tahanan-tahanan Inggris, crime Inggris ke Australia. Saya lupa tahunnya, mungkin sekitar 300 tahun yang lalu. Nah, berarti 3 dekade, atau 3 episode, atau 4 episode lah sampai yang sekarang. Kenapa kok dari 4 episode itu, sekarang tahun 2011, Australia itu masuk menjadi salah satu dari 10 negara terbaik untuk manusia tinggal. 10 besar negara terbaik untuk manusia tinggal. Dan Australia masuk urutan ketiga, Chantal. Setelah Prancis. Nah, cerita itulah yang nanti akan kita bangun. Yang akan kita jelaskan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, bahwa jangan pesimis loh. Kenapa? Karena starting point kita lebih bagus dari mereka. Kamu punya orang tua baik-baik loh, bukan mantan napi. Bukan mantan kriminal. Mereka semua mantan kriminal, tahanan kriminal yang dibuang ke Australia. Sekarang kenapa bisa seperti itu? Nah, di situ kita cari bareng-bareng sama anak kita. Yuk sayang, kenapa kok bisa Australia seperti itu? Nah, akhirnya telusur punya telusur dimulai dari sistem edukasi mereka. Yang mengedukasi pertama adalah perubahan perilaku, pembentukan karakter, watak anak dan sebagainya, baru menyusul tentang bicara pintar. Itu yang menjadi fondasi dasarnya ya. Iya, sampai ada statement itu. I much worrier when somebody or our child cannot stand in the queue, katanya. Tidak mau mengantri, tidak menyeberang dengan baik, tidak menghargai, tidak empati. Jadi itu yang jadi poin-pointer mereka untuk dibilang sukses sebagai pelajar. Dan itu pun masih kalah sama pelajar Jepang. Nah, pelajar Jepang tahun 2011 masuk menjadi pelajar yang paling berkarakter sedunia. Nah, bangsa-bangsa besar sudah kembali penilaiannya tidak pada jagoan fisika, jagoan matematika, ya tinggal bagaimana kita. Oke, kita baca SMS saya dari Osbert. Kami mempunyai 2 orang putra. Saya kewalahan menjawab pertanyaan anak-anak kami yang terkadang saya habis jawaban. Bagaimana cara menyingkapi pertanyaan yang saya tidak tahu atau ragu menjawabnya? Terus ada satu lagi pertanyaan saya, maaf menyimpang dari tema. Sejak umur berapa anak-anak boleh atau bisa intensif belajar bahasa asing atau bahasa selain bahasa sehari-hari? Maaf, soalnya papa mereka WNA. Terima kasih. Oke. Jawaban yang pertama. Sorry, apa tadi pertama lupa ya? Karena panjang. Yang kedua aja dulu kita jawab, Ayah. Ini kan banyak ya sekarang sekolah-sekolah itu yang mengajarkan 2 bahasa atau bahkan 3 bahasa. Ini gimana nih? Menarik sekali. Jadi saya selalu pada saat ditanya, saya akan mencari sumbernya. Dan salah satu sumber terkuat yang saya temukan bunyinya begini. Dari Amerika ini. Ada 500 anak diuji. 1000 anak diuji. 500 itu diajarkan bahasa asing sejak usia dini. 500 anak. 500 anak diajarkan bahasa asing setelah mereka menguasai bahasa ibu. Nah, akhirnya pada usia 14 tahun kemampuan berbahasa mereka sama, tapi jumlah penguasaan bahasa asingnya lebih banyak yang diajarkan setelah mereka menguasai bahasa ibu. Oke.
Bahasa ibu bisa apapun. Jadi kita pilih, kalau sejak kecil kita mau menjadikan bahasa ibunya Inggris, ya Inggris terus. Jadi konsisten, jangan campur-campur. Nanti setelah itu baru ditambah bahasa Indonesia, bahasa ini, bahasa itu, dan sebagainya. Tapi bahasa ibu. Nah, terus di situ dicari penjelasannya kenapa? Karena ternyata sistem otak itu like a dictionary, seperti kamus. Seandainya Santal bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Kemudian ceritanya mau berbahasa Sunda atau berbahasa Inggris. Pasti akan bicara tentang itu binatang. Kalau itu binatangnya ternyata gajah, kita kan akan bilang dulu otak kita gajah, baru ditranslate elephant. Gajah, elephant. Baru I just watching an elephant. Tapi di sini baru ngomong dulu, saya baru ngeliat gajah gitu. Begitu cara otak bekerja. Di mana letak perbedaannya adalah makin sering anak itu menggunakan dua bahasa, makin cepat pergerakan otaknya. Jadi masalah kecepatan saja, tapi prosesnya tetap sama. Oke, kita break dulu ayah. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Motivatalk.